Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kali ini kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang sebuah desa yang masih menganut kepercayaan lama yang disinyalir bernama Bhairawa Tantra. Dan Hafid sebagai seorang pendatang, suami dari Mayang, penduduk asli sana, merasa tertarik akan misteri desa tersebut. Jadi dia pun menyelidiki ada apa sebenarnya di balik keanehan-keanehan yang ada pada desa Setralaya. Nah, seperti apa ceritanya? Kita langsung saja simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pagi di Setralaya menyambut dengan aroma dedaunan basah dan suara burung-burung kecil yang entah bersumber dari mana. Sebab hutan di sekitar desa begitu rapat dan pekat oleh kabut tipis yang turun semalam. Langit pucat dengan cahaya matahari yang malu-malu menembus celah-celah awan kelabu. Udara terasa lebih sejuk dari yang Hafiz pikirkan. Seperti udara pagi di tempat yang tak dijamah mesin modern. Di dapur, Ibu Marni, Ibu Mayang masih sibuk membersihkan sisa-sisa masakan sambil sesekali mengatur tumpukan piring di tikar. Api kayu bakar di tungku belum sepenuhnya padam. Mayang berdiri di sisi ibunya, membantu merapikan ceceran nasi yang berserakan di tampah. Sesekali melempar senyum ke arah Hafiz yang tengah memakai sandal jepitnya di depan pintu belakang. "Bu, kami mau jalan-jalan sebentar ya, keliling kampung, nyari angin," ujar Hafiz santai sambil merapikan lengan baju koko yang digulung separuh. Ibu Marni menoleh sebentar dengan ekspresi tenang, lalu mengangguk pelan. "Iya, silahkan, tapi jangan terlalu jauh ke barat ya, ada jalur ke bukit yang curam dan kadang longsor." "Siap, Bu," jawab Hafiz, lalu menatap Mayang yang sudah menghampirinya sambil tersenyum kecil. "Ayo," ajak Mayang. Ada cahaya lembut di matanya, seperti gadis kecil yang akhirnya kembali ke halaman rumah lamanya setelah sekian lama. Mereka melangkah pelan menyusuri jalanan tanah desa Setralaya. Tidak ada aspal, hanya jalan berbatu dan tanah merah yang basah dan mengkilap oleh embun. Di kiri dan kanan, rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu berdiri dengan tiang-tiang besar, beratap rumbia atau genteng tanah liat yang sebagian telah berubah warna jadi kehitaman karena jamur dan lumut. Mereka melewati seorang lelaki tua yang tengah duduk di depan rumah, memotong kulit kayu sambil menggiling sesuatu di atas lesung kecil dari batu. Ia mengangkat wajah, menatap Hafiz dan Mayang sebentar, lalu kembali menunduk tanpa mengucap sepatah kata pun. Hafiz mengangguk sopan meski tak dibalas. Mayang menggamit lengannya pelan. "Itu Mbah Gondut, pendiam orangnya, tapi baik kok," bisik Mayang. Tidak lama segerombolan anak-anak berlarian dari arah kebun pisang, tertawa riang sambil membawa jerami di tangan. Mereka mengenakan baju lusuh, beberapa tak memakai alas kaki. Rambut mereka sebagian dicukur dengan pola aneh, gundul di tengah, menyisakan lingkaran rambut di tepi kepala. Hafiz memandangi itu dengan dahi berkerut. "Itu potongan rambut mereka? Apa maksudnya?" tanya Hafiz pelan. Mayang hanya mengangkat bahu. "Dari dulu udah begitu, katanya biar gak kena sakit kepala. Aku juga dulu pernah digituin pas kecil." Hafiz hanya mengangguk, tapi pikirannya mulai mencatat hal-hal kecil. Tradisi mungkin, tapi terasa seperti simbol dari sesuatu yang lebih dalam. Mereka berjalan lebih jauh, melewati seorang ibu tua yang tengah menyapu halaman tanah dengan sapu lidi yang warnanya sudah keabuan. Di belakangnya, sebuah kendi besar dari tanah liat diletakkan di bawah pohon kamboja tua yang batangnya miring. Ada sejenis sesajen di bawahnya,
berupa potongan daun sirih, bunga kenanga, dan secuil kain putih yang dilipat rapi. Hafiz menghentikan langkahnya sebentar memperhatikan benda itu, tapi Mayang menarik lengannya lagi. "Udah biasa kok, setiap pohon tua di sini pasti ada gituannya," ujar Mayang ringan. "Apa ini semacam tempat keramat?" tanya Hafiz. Mayang menoleh, ekspresinya sedikit menegang tapi masih mencoba tersenyum. "Nenek bilang itu buat penunggu pohon, tapi aku udah lupa-lupa ingat. Soalnya waktu kecil juga aku takut." Langkah mereka membawa mereka sampai ke batas desa, di mana sebuah gundukan tanah berbatu berdiri seperti altar yang setengah runtuh. Di tengahnya ada patung batu besar yang bentuknya abstrak, bukan manusia, bukan pula hewan. Ukirannya kasar, tapi jelas terlihat sosok duduk bersila dengan banyak tangan. Beberapa tangan membawa alat-alat aneh seperti pisau, tengkorak, dan wadah kecil. Mata patung itu kosong, mulutnya ternganga, dan di bawahnya ada semacam lubang persembahan dengan sisa arang dan bunga-bunga layu. Hafiz berdiri membeku. Inilah yang membuat udara pagi mendadak seperti berhenti bergetar. "Mayang, ini apa?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Mayang ikut menatap patung itu dengan tatapan tak nyaman. "Itu peninggalan orang zaman dulu, tapi aku nggak tahu namanya. Nenek cuma bilang itu lambang leluhur, tapi jangan disentuh, jangan difoto." Hafiz tak menjawab. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan tanda yang sejak kemarin diam-diam ia simpan. Tidak ada azan, langgar ditutup, rambut anak-anak dipotong melingkar, sesajen di bawah pohon tua, dan kendi berisi bunga di jalan setapak. Sekarang patung seperti dewa dengan wajah kematian. Ia pernah membaca tentang bayi rawa dalam kitab kuno. Ia tahu bahwa ada praktek-praktek di luar nalar yang menyatu dalam kepercayaan lokal, membungkusnya dalam istilah leluhur agar bisa diterima. Tapi ajaran bayi rawa tantra bukan tentang kehidupan, melainkan tentang menembus kematian untuk menemukan kuasa sejati. "Mayang, di desa ini siapa yang mengurus semua ini? Maksudku, siapa yang merawat patung ini?" Mayang menunduk. "Nggak tahu, mungkin Eyang Tanuja, tapi dia udah tua banget dan nggak semua orang bisa bicara sama dia." Hafiz hanya mengangguk pelan. Ia tahu pertanyaannya belum selesai, tapi ia harus menyimpannya dulu. Belum saatnya membuka semua lembaran. Sambil menarik nafas panjang, ia kembali memandangi patung itu, lalu menunduk dalam hati. "Ya Allah, lindungi kami semua yang ada di tempat ini." Setelah beberapa waktu menyusuri jalanan tanah desa dan menyapa warga dengan sapaan sopan, ya meski lebih banyak dibalas dengan anggukan datar dan senyum tipis, Hafiz berhenti di depan sebuah pertigaan kecil, di mana jalan sempit menurun perlahan ke arah barat daya desa. "Langgarnya di sana ya?" tanyanya sambil menunjuk jalan setapak yang tampak jarang dilewati. Sebagian tertutup semak dan bayangan daun besar. Mayang menatap jalan itu dengan sorot mata yang berubah. Tiba-tiba, kegembiraan kecil yang tadi menghias wajahnya sepanjang pagi hilang begitu saja. Ia hanya mengangguk kecil tanpa bicara. "Boleh ya?" pinta Hafiz, meski tidak menunggu jawaban. Ia tahu dirinya perlu melihat tempat itu dengan mata kepala sendiri. Mereka melangkah pelan, menyusuri jalan yang kini berubah menjadi setapak sempit beralaskan tanah hitam pekat. Di sisi kiri, rumpun pisang tumbuh liar. Sesekali daun keringnya bergesek dengan angin, menimbulkan suara lirih seperti desahan. Pepohonan mulai merapat, dan matahari seolah tak bisa menembus kerindangan. Suara-suara alam menjadi berbeda, lebih berat, lebih menekan. Setelah melewati 2 tikungan kecil, sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang tidak seberapa luas. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan mungil dari kayu tua. Atap seng berkarat menunduk lelah, seolah tak sanggup menopang hujan berikutnya. Langgar itu hanya setinggi bahu Hafiz, tanpa pagar, tanpa papan nama.
Dinding kayunya sudah menghitam dimakan usia. Beberapa bagian tampak lapuk dan di ujung-ujung bawahnya mulai ditumbuhi jamur hijau. Namun, bukan itu yang membuat Hafidz berhenti melangkah. Tepat di belakang langgar itu menjulang sebuah pohon asem tua. Batangnya besar, kulitnya pecah-pecah, dan akar-akarnya seperti tangan kakek tua yang mencengkram tanah. Di beberapa bagian batang tampak digantungkan benda-benda aneh, seutas tali merah, kumpulan rambut manusia yang dikepang kecil, kain putih yang menghitam, dan tempurung kelapa yang digantung terbalik. Di bagian bawah pohon ada sesaji sederhana, seperti tumpukan daun sirih layu, darah ayam yang telah mengering di tempurung, dan beberapa koin lama. Mayang berdiri mematung. "Mas, kita pulang aja yuk." Suaranya pelan, namun nada khawatirnya tak bisa disembunyikan. Hafidz menatap langgar itu. Ada ketenangan sekaligus rasa tertantang dalam hatinya. Seolah bangunan mungil itu memanggil, bukan dengan suara, tapi dengan keheningan yang terlalu pekat untuk diabaikan. Memanggil untuk dihidupkan kembali. "Kenapa? Ini tempat ibadah kan?" tanya Hafidz menoleh pada Mayang. "Aku cuma mau lihat, gak akan menyentuh apa-apa." Mayang menunduk lalu berkata lirih, "Langgar ini sudah lama gak dipakai, Mas. Sejak aku kecil juga tempat ini selalu kosong. Kata orang-orang, sejak suatu malam puluhan tahun lalu tempat ini gak boleh lagi dimasuki." "Loh, kenapa?" Mayang tak menjawab. Ia hanya menggeleng dan menghindari tatapan suaminya. Hafidz melangkah maju melewati sepetak rerumputan yang menguning. Ia bisa melihat pintu langgar yang terbuka sedikit, seperti menantikan seseorang untuk menyentuh kembali sajadah yang mungkin telah membatu di dalamnya. Bau tanah basah dan kayu lapuk menyeruak, menyatu dengan aroma anyir samar dari sesaji di bawah pohon asem. "Mas, jangan masuklah," pinta Mayang, suaranya bergetar kali ini. Hafidz berhenti di ambang pintu, tangannya menggantung di udara, nyaris menyentuh kusen. Lalu ia menoleh. "Kalau tempat ini memang suci, kenapa harus dibiarkan begini?" Mayang menunduk lagi. "Karena tempat ini sudah lama terbengkalai," bisiknya. Hafidz terdiam. Ia tahu ini bukan sekedar tempat yang terlupakan. Ada sejarah, ada tragedi, atau bahkan mungkin pengkhianatan terhadap niat awal dibangunnya langgar itu. Ia ingin masuk, tapi juga tak ingin melukai perasaan istrinya. Akhirnya ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi bagian dalam langgar dari celah pintu. Gelap, namun samar terlihat sajadah lusuh yang mengering, ditemani kitab lusuh yang sudah kehilangan bentuk. Di salah satu sudut ada kendi tanah liat yang ditutup dengan daun pisang kering dikelilingi abu gosong. Sesuatu tentang tempat ini terlalu tenang untuk disebut mati, tapi terlalu sunyi untuk disebut hidup. Hafidz melangkah mundur. "Oke, kita pulang ya," katanya. Mayang menatap suaminya dengan lega, namun matanya tetap menyimpan ketakutan yang belum terucap. Di belakang mereka, angin bertiup perlahan. Tali-tali merah di pohon asem bergetar lembut, seolah tersenyum pada langgar yang hanya menyambut orang-orang terpilih. Langkah mereka menjauh dari langgar, pelan tapi berat. Mayang berkali-kali menoleh ke belakang, sementara Hafidz masih menyimpan bayangan tentang tempat mungil yang ditelantarkan di bawah pohon tua itu. Angin desa meniupkan suara dedaunan kering yang luruh di tanah, menemani keheningan di antara mereka. Baru beberapa langkah setelah menjauh, Hafidz bersuara, "Langgar itu seharusnya tetap menjadi rumah Allah," katanya pelan tapi pasti. Mayang tak menjawab, ia hanya menunduk, langkahnya tak berubah. "Aku tak habis pikir, kenapa harus dibiarkan begitu? Tempat itu kan niatnya baik, dibangun untuk sholat, buat sujud, untuk mendekatkan diri pada Allah. Bahkan kalau orang yang membangun sudah tiada, niat itu kan tidak hilang. Tempat itu tetap tempat suci." Mayang menghela nafas. "Tapi semua orang takut ke sana, Mas." "Kenapa?" Hafidz menatap istrinya dalam-dalam.
Karena benar-benar terjadi sesuatu atau karena cerita-cerita yang diturunkan? Mayang diam sesaat, lalu ia mengangkat wajahnya. Matanya terlihat penuh beban lama. Dari kecil, aku sering dengar cerita tentang langgar itu. Katanya, dulu ada orang yang meninggal di sana waktu sedang tahajud. Ada juga cerita, ada suara orang mengaji, padahal gak ada siapa-siapa. Kadang terdengar azan sendiri di tengah malam. Nenekku selalu bilang, jangan mendekat ke sana. Mayang, Hafiz mengerutkan kening. Kamu sadar gak? Semua itu terdengar seperti cara untuk membuat orang takut ke tempat ibadah. Kalau anak-anak dari kecil sudah dicekoki cerita seram, mereka akan menjauh. Dan lambat laun tempat itu pun hilang dari kehidupan masyarakat. Mayang menggigit bibirnya, wajahnya ragu-ragu. Memang seperti itu, Mas. Dari kecil teman-teman juga dilarang ke sana. Bahkan kalau main ke arah pohon asem aja udah diteriakin orang tua. Kata mereka itu tempat celaka, tempat pembawa sial, karena yang ke sana sesudahnya akan sakit, dan juga dianggap tempat pemutus karunia kebaikan. Pemutus karunia kebaikan? Hafiz mengulang kata itu heran. Mayang mengangguk. Itu istilah yang sering dipakai. Katanya siapapun yang ingin kembali menghidupkan langgar itu akan kena celaka. Tapi aku juga gak tahu pasti. Mungkin cuma cerita biar anak-anak takut. Hafiz menatap ke depan, jauh ke arah pepohonan yang menggulung seperti kabut lembut. Ada keresahan yang mengendap di dadanya. Kalau memang ada yang ingin tempat itu dilupakan, berarti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang besar. Mayang memandangnya. Mungkin Mas bisa tanya ke Bapak. Dulu Bapak cukup dekat dengan orang-orang tua di desa ini. Bahkan beliau pernah bilang kalau yang bangun langgar itu seorang pendatang juga, seorang lelaki dari luar yang mengajarkan Islam. Siapa namanya? Mayang menggeleng. Gak tahu. Nenek sering menyebutnya dengan sebutan Kiai Purwo, tapi itu bukan nama aslinya. Katanya semacam julukan. Katanya orangnya tinggi, selalu pakai sorban putih, datang entah dari mana, dan tiba-tiba saja mulai mengajak warga sholat, ngajarin ngaji. Tapi waktu itu katanya desa ini masih kuat dengan ajaran lamanya. Langkah mereka semakin menjauh dari langgar, melewati jalan setapak yang dipenuhi daun kering, lalu menurun ke arah hutan bambu tipis. Di antara semak-semak yang menguning, terdengar gemericik air yang semakin mendekat. Itu sungai yang di belakang desa? Tanya Hafiz. Mayang mengangguk pelan. Iya, sungai itu tempat Sukma ditemukan. Nama itu mengambang di udara, berat, dingin, dan pekat. Mayang memeluk dirinya sendiri, seolah hawa di sekitar sungai mendadak berubah. Padahal matahari masih tergantung di langit dengan sinarnya yang lelah. Apa yang sebenarnya terjadi pada adikmu? Tanya Hafiz pelan tanpa tekanan. Mayang berhenti melangkah. Mereka berdiri di pinggir sungai yang alirannya tenang, seperti menahan rahasia dalam riaknya yang jernih. Di seberang, pohon-pohon bambu berdiri tegak membentuk dinding alam, membuat tempat itu terasa terpisah dari dunia. Sukma main ke sini sendirian, tapi gak pulang-pulang. Bapak dan warga mencarinya selama berjam-jam. Lalu salah satu warga menemukannya mengambang di sini. Tapi yang aneh, wajahnya seperti orang tertawa. Suara Mayang menurun, nyaris tenggelam. Waktu itu kamu masih di sini? Mayang menggeleng. Aku udah di kota, cuma dengar cerita dari Bapak. Tapi sejak kejadian itu, Bapak semakin jarang bicara soal desa. Hafiz menatap sungai. Matanya tajam seperti sedang membaca sesuatu yang tak tertulis. Semua ini mulai terasa seperti potongan teka-teki besar. Langgar, kiai misterius, cerita-cerita seram, dan seorang anak yang mati dengan wajah tersenyum. Terlalu banyak yang ditutupi, terlalu banyak yang dilupakan secara sengaja. Mayang, aku akan coba bicara dengan Bapak nanti malam. Mungkin aku bisa menghidupkan kembali ajaran Islam di sini. Untuk itu, aku butuh informasi dari Bapak. Mayang menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap menyimpan kegelisahan. Air sungai mengalir pelan, memantulkan bayangan dahan-dahan yang melengkung seperti tangan-tangan renta. Hafiz dan Mayang masih berdiri di tepiannya,
Tak ada suara lain selain cicit burung kecil di kejauhan dan sesekali desir angin yang menyusup di sela pohon-pohon bambu. Meski matahari sudah mulai naik, hawa di sekitar sungai terasa lebih dingin. Hafidz menyipitkan mata, menatap kejernihan air yang mengalir. Ia sedang berpikir keras, mencoba menyusun semua potongan yang mulai ia temukan di desa Setralaya ini. Ia tahu apa yang tampak di permukaan seringkali hanya kulit tipis dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menoleh pelan pada istrinya. Mayang, di desa ini ada semacam ritual atau kebiasaan tertentu yang dijalankan warga secara berkala nggak? Mayang tampak terkejut sesaat dengan pertanyaan itu. Maksud Mas, ritual keagamaan? Bukan, maksudku sesuatu yang nggak biasa. Misal tradisi, upacara, mungkin sesuatu yang berkaitan dengan ajaran leluhur. Mayang menunduk sebentar, seperti menimbang-nimbang jawaban yang paling aman. Tapi ia tahu Hafidz bukan orang yang akan menerima setengah kebenaran. Ada Mas, tiap bulan biasanya tengah malam di malam tertentu ada semacam pertemuan warga. Tapi aku nggak tahu pasti mereka ngapain. Ibu dan bapak sih bilang cuma berdoa bersama, tapi rasanya bukan seperti tahlilan atau pengajian. Akhirnya ia menjawab pelan. Hafidz menatap istrinya lebih dalam. Kenapa bilang begitu? Soalnya waktu aku kecil pernah terbangun malam-malam dan lihat orang-orang beriringan jalan ke bukit. Semuanya diam, pakai baju serba hitam, bawa semacam kendi dan kain merah. Aku tanya ke ibu, tapi ibu langsung marah dan bilang aku jangan ikut campur urusan orang tua. Bukit, Hafidz mencatat dalam benaknya. Mayang mengangguk. Bukit di belakang kebun, katanya tempat itu sakral, gak semua boleh ke sana. Mereka melakukan itu sebulan sekali. Mayang menghela nafas. Iya, biasanya malam Jumat Kliwon. Hafidz bergumam pelan. Siklus lunar. Mas, gak apa-apa. Lalu kamu pernah ikut atau melihat lebih dekat? Mayang menggeleng. Enggak, anak-anak gak pernah diizinkan. Dan setelah aku besar, ibu juga gak pernah menyuruh aku ikut. Katanya hanya warga asli yang bisa ikut. Hafidz diam sejenak. Ia merasa ada pola yang mulai tersusun. Tapi yang membuatnya sedikit tertegun adalah ketika Mayang melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Tapi itu bukan yang paling besar, Mas. Hafidz langsung menatapnya. Maksudmu? Mayang menggigit bibirnya seperti ragu untuk melanjutkan. Ada satu lagi, sebuah ritual besar, tapi hanya terjadi setiap 33 tahun sekali. Aku cuma tahu dari cerita. Dulu pernah terjadi waktu bapak masih remaja. Hafidz merasa tubuhnya sedikit merinding. Bukan karena takut, tapi karena dorongan rasa penasaran yang sangat dalam. 33 tahun? Apa yang terjadi saat itu? Aku nggak tahu persis. Semua orang dewasa yang pernah menyaksikannya tidak pernah bicara terang-terangan. Tapi beberapa warga tua pernah membisikkan bahwa itu semacam pembersihan besar. Ada darah, ada tarian, ada api, dan ada hilangnya beberapa orang. Hafidz menelan ludah. Hilang? Maksudmu hilang? Dikorbankan? Mayang memalingkan wajah. Ia tidak ingin menjawab, tapi diamnya sudah cukup menjadi petunjuk. Lalu, kapan terakhir ritual itu dilakukan? Hafidz bertanya lebih serius sekarang. Mayang menghitung pelan dengan dahi berkerut. Kalau benar bapak remaja waktu itu dan sekarang usianya berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Mayang mengangguk pelan. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi waktunya akan datang lagi. Seketika itu juga bulu kuduk Hafidz berdiri. Ia merasa telah menapak lebih dalam ke tanah yang sudah terlalu lama menyimpan rahasia. Dan sekarang bumi itu mulai bergetar pelan, seolah menandai bahwa waktunya hampir tiba. Hafidz memandang jauh ke arah bukit di belakang desa. Bukit yang katanya sakral. Mungkin di sanalah semua jawaban tersembunyi. Ia menghela nafas panjang, lalu memandang Mayang dengan tenang. Aku harus bicara sama bapak malam ini. Semoga ada hal baik yang bisa aku dengar. Seandainya kepercayaan leluhur ini baik, tentu bisa disandingkan dengan ajaran agama selama tidak saling tumpang tindih. Mayang menggenggam tangan suaminya. Hatinya penuh kecemasan.
Tapi ada satu hal yang membuatnya bertahan, keyakinan Hafidz dan keberaniannya yang tak goyah meski harus berjalan sendirian menembus belantara keyakinan lama. Sinar mentari pagi mulai menembus tajuk pepohonan, menimpa permukaan sungai yang bening itu, menciptakan kilauan berkilat-kilat seperti serpihan kaca di atas air. Hafidz dan Mayang sudah cukup lama berdiri di tepian, membiarkan percakapan mereka mengalir seiring aliran air. Tapi kini percakapan telah usai, menyisakan keheningan yang aneh, seolah sungai itu mendengarkan. Hafidz mengangguk kecil, memberi isyarat pada Mayang untuk berbalik dan kembali ke jalan kecil yang mereka lewati tadi. "Ayo pulang, udah cukup pagi ini," ujarnya pelan. Mayang tersenyum tipis, lalu melangkah lebih dulu, membiarkan ujung kainnya menyapu rumput basah. Hafidz menoleh sekali lagi ke arah sungai, sebuah kebiasaan kecil memastikan tidak ada yang tertinggal. Tapi saat itulah Hafidz, sebuah suara lirih, serak, panjang, seolah keluar dari dasar kerongkongan yang penuh debu dan lumpur. Hafidz spontan berhenti, jantungnya seperti disentak oleh tangan tak terlihat. Ia menoleh, dan saat matanya menangkap sosok itu, tubuhnya membeku. Tepat di tengah aliran sungai, di bagian yang cukup dangkal, berdiri seorang wanita. Rambutnya hitam panjang, kusut menutupi sebagian wajah dan bahunya. Tubuhnya telanjang bulat, tidak mengenakan apapun. Kulitnya pucat kebiruan seperti jenazah lama yang naik ke permukaan. Namun bukan ketelanjangannya yang membuat Hafidz tercekat, melainkan matanya tajam menatap lurus padanya dengan sorot penuh amarah dan kelaparan. Lalu suara gumaman mantra mulai menggema, entah dari mana, entah dari siapa, tapi suara itu menggulung di telinga Hafidz, seperti diucapkan oleh ratusan mulut dari dimensi yang sama sekali lain. Nafasnya memburu, dadanya naik turun. Ia mundur satu langkah. Tapi ada lagi dan lagi wanita-wanita lain, di kiri, di kanan, di atas batu, di celah akar pohon, di seberang sungai. Semua telanjang, semua bermata kosong tapi menusuk, dengan tubuh lemas seperti mayat tapi berdiri tegak seperti hidup. Mereka semua melihat ke arahnya, hanya padanya. Pemandangan itu tak masuk akal, tapi jelas nyata, terhampar seperti panggung bagi sesuatu yang tidak boleh dilihat manusia biasa. Hafidz mengangkat tangan ke mulutnya, beristighfar. "Astaghfirullahaladzim." "Mas?" Suaranya seperti petir di siang bolong. Mayang, panggilan itu menyentaknya. Ia menoleh ke arah suara istrinya, hanya sepersekian detik. Dan ketika ia kembali memandang sungai, tidak ada siapa-siapa. Air kembali mengalir pelan, batu-batu kembali diam. Angin hanya meniup rambutnya ringan. Tidak ada wanita telanjang, tidak ada suara mantra, hanya suara burung yang kembali riang. Hafidz berdiri terpaku, nafasnya masih belum normal. Tangannya mengepal di samping tubuh. Ia tak bicara sepatah kata pun. "Mas, kamu kenapa?" tanya Mayang yang sudah berdiri beberapa langkah di belakangnya, menatap suaminya dengan cemas. Hafidz menoleh pelan, lalu memaksakan senyum. "Enggak, cuma aku kira dengar suara orang manggil tadi, tapi ternyata nggak ada," ujarnya, berbohong untuk pertama kalinya pada istrinya. Mayang masih terlihat ragu, tapi ia tak mengejar. Ia menggamit lengan Hafidz dan mereka mulai melangkah kembali ke jalan setapak. Sementara itu, Hafidz melirik ke belakang sekali lagi. Matanya menyisir tepian sungai dengan waspada. Tak ada apa-apa, tapi pikirannya masih penuh bayangan wanita-wanita misterius itu. Siapa mereka? Dan kenapa hanya dia yang melihat? Langkahnya terus berjalan, tapi batinnya tidak tenang. Sebuah pertanda baru telah muncul, dan sepertinya Setralaya mulai memperlihatkan wujud aslinya. Perjalanan kembali ke rumah terasa seperti menyusuri babak baru dari lembaran Setralaya yang belum rampung dibuka. Hafidz dan Mayang berjalan berdampingan
di antara jalur tanah berbatu yang masih basah oleh embun. Mereka melewati ladang kecil, sawah yang ditumbuhi padi muda, dan rumah-rumah penduduk yang berjajar tak terlalu rapat. Beberapa warga terlihat sudah sibuk sejak pagi. Ada yang menyapu halaman dengan sapu lidi panjang, ada yang menjemur hasil kebun di tampah lebar, ada pula yang duduk menganyam daun kelapa untuk bungkus sesajen. Tiap kali mereka berpapasan dengan seseorang, Hafidz mengangguk dan tersenyum sopan. Ia ingin dikenal sebagai menantu yang baik yang tahu sopan santun. Meski dari raut beberapa warga terselip pandangan aneh, seperti sorot yang menilai, menakar, atau menyimpan sesuatu. Namun langkah Hafidz perlahan melambat saat pandangannya menangkap sesuatu di sisi kiri jalan. Di depan salah satu rumah tua berdinding papan, seorang ibu parubaya duduk menghadap ke halaman. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya kusam dan lelah, tapi matanya tajam penuh fokus. Ia duduk bersila di depan penampungan tanah liat berbentuk bulat, seperti gentong atau kendi lebar yang separuhnya ditanam di tanah. Di sebelahnya ada sebilah kayu lebar, seperti talenan atau papan pemotong yang terlihat sudah sangat tua, berlumur noda gelap. Hafidz memperlambat langkahnya. Ia melihat si ibu itu sedang memotong daging. Awalnya tak ada yang aneh. Desa seperti ini memang sering menyembelih ayam atau kambing sendiri. Tapi saat Hafidz memperhatikan lebih dekat, tangannya berhenti. Mata Hafidz membelalak pelan. Potongan daging itu bulat, berambut, ada rambut hitam halus yang menempel, ada kulit pucat di bagian sisinya, dan lekukan yang mirip mata, meskipun sudah agak hancur, seperti kepala anak kecil. Jantung Hafidz berhenti berdetak untuk sepersekian detik. Tangannya refleks mengepal, matanya tak berani berkedip. Tapi sebelum ia bisa benar-benar memastikan apa yang ia lihat, si ibu mendongak sedikit, tanpa menoleh kepadanya, lalu dengan tenang menyambar kepala yang setengah terpotong itu dan memasukkannya ke dalam wadah bundar berpenutup. Wadah itu seperti kendi dari gerabah dengan mulut lebar dan tutup kayu berat. Si ibu menutupnya rapat-rapat, menindihnya dengan batu, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan wajah biasa saja. Tidak satu detik pun ia sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Hafidz masih berdiri mematung, otaknya berusaha mencerna. Apa itu tadi benar kepala manusia? Atau hanya daging yang sekilas tampak begitu karena cahaya pagi? Mungkinkah imajinasiku terlalu liar? Atau... Mas? Suara Mayang membuyarkan lamunannya. Ia menoleh dan menyadari sang istri sudah berjalan hampir 10 langkah di depan. Mayang berhenti, menatapnya heran. Kenapa diam aja? Ada yang aneh? Hafidz buru-buru menggeleng dan menyusul. Enggak, cuma tadi kayak ada yang aneh. Tapi mungkin aku salah lihat. Hah? Mayang menyipitkan mata. Apa? Hewan? Ya, semacam itulah. Mayang tidak mendesak. Ia hanya menoleh sebentar ke arah rumah tempat si ibu tadi berada, lalu kembali berjalan. Hafidz menoleh sekali lagi. Rumah itu kini tampak biasa saja. Si ibu masih duduk, kini membersihkan pisaunya dari bekas darah di baskom tanah liat yang lainnya. Tidak ada tanda-tanda aneh, tidak ada darah yang mencolok, dan tidak ada kepala. Namun perasaan dingin merambat naik dari punggung Hafidz. Ada sesuatu yang tidak beres. Langkah Hafidz terasa berat, tapi rasa ingin tahunya lebih berat lagi. Apa yang ia lihat barusan itu bukan ilusi, terlalu nyata untuk dibilang bayangan. Sesuatu dalam hatinya mendorongnya untuk tidak membiarkan hal ini begitu saja. Ia memutar badan, lalu melangkah pelan kembali ke arah halaman rumah itu. Mayang yang melihat suaminya berhenti dan berbalik arah, sempat mengernyitkan dahi. Mas, panggilnya, namun Hafidz tak menjawab. Ia hanya menegakkan badan, menarik nafas dalam-dalam, dan mendekati si ibu yang masih membersihkan talenan kayu besar di samping kendi gerabah. Dengan sopan, Hafidz menundukkan kepala dan mengucap salam. Assalamualaikum, Bu. Namun, si ibu tidak menjawab. Assalamualaikum. Ia hanya menoleh perlahan,
Matanya yang tadi fokus pada sisa-sisa daging di papan kayu, kini menatap Hafiz lewat bawah alis yang mengkerut. Matanya tidak seperti mata kebanyakan orang desa, penuh keramahan dan keceriaan. Mata ibu itu dingin, tidak suka diganggu. Namun Hafiz tetap tenang. Ia meletakkan tangannya di depan dada, membungkuk sedikit sebagai bentuk hormat. "Maaf sebelumnya, Bu. Saya Hafiz, menantunya Pak Sukir, suaminya Mayang." Perubahan itu tampak seketika. Wajah ibu itu melunak. Lalu ia berdiri sambil menyekat tangannya ke kain sarung yang dililit di pinggangnya. "Oh, jadi jenengan yang dari kota itu, menantunya Pak Sukir ya?" "Nggih, Bu." Hafiz mengangguk. Ia tersenyum, meski dalam dadanya rasa penasaran masih bergejolak hebat. Tapi ia tak bisa menahan diri terlalu lama. Ia langsung bertanya, "Maaf sebelumnya, Bu, tapi saya tadi sempat lihat daging yang ibu masukkan ke wadah itu. Boleh saya tahu itu daging apa?" Pertanyaan itu menghentikan senyum si ibu. Mata yang tadi sempat teduh kembali menajam. Lidahnya diam. Kedua tangannya berhenti bergerak. Ia menatap Hafiz, kali ini seperti sedang mengukur. Dan dalam hitungan detik, wajah ibu itu berubah datar. Ia memalingkan wajah, lalu tanpa sepatah kata pun berbalik badan dan masuk ke dalam rumah. Pintu kayu tuanya mengayun pelan, lalu tertutup. Hafiz tetap berdiri di tempatnya, tak tahu harus menunggu atau pergi. Tapi dia tahu ia tak akan mendapat jawaban hari ini. Mayang sudah berdiri beberapa langkah di belakangnya, heran dan cemas. "Mas, ada apa?" tanyanya setengah berbisik. Hafiz tak segera menjawab. Ia hanya menggeleng perlahan, lalu berkata pelan, "Nanti aja ya, di rumah aja ngomongnya." Mayang sempat menatap suaminya lama. Ada kegundahan di wajah Hafiz, dan sebagai istri, Mayang bisa merasakannya. Tapi ia tidak memaksa. Mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Kali ini lebih cepat. Hafiz menatap jalan di depannya, tapi pikirannya tertinggal di halaman rumah itu, di kendi besar yang ditutup batu, dan wajah yang menyimpan sesuatu yang jelas bukan sekedar daging biasa. Siang mulai datang ketika langkah mereka tiba kembali di halaman rumah. Suasana rumah tampak sepi, tak terdengar bunyi sendok, suara cangkir beradu, ataupun kesibukan di dapur seperti tadi pagi. Hanya suara ayam pelung di kejauhan dan desir angin dari sela-sela pohon bambu yang memagari pekarangan. Mayang membuka pintu depan lalu menoleh ke dalam. "Ibu, Mayang pulang," panggilnya. Namun tidak ada sautan. Mayang menoleh ke Hafiz yang berdiri di belakangnya, lalu masuk ke dalam. Ia berjalan ke dapur, lalu ke ruang belakang, namun tetap tidak ada. "Ibu belum pulang dari rumah Bu Sarmi mungkin?" katanya. Hafiz mengangguk, lalu duduk sejenak di balai bambu yang ada di ruang tengah, menatap anyaman dinding yang mulai menguning dimakan waktu. Beberapa helai daun jendela terbuka setengah, membiarkan cahaya jingga memantul pada ubin kasar. Mayang kembali ke ruang tengah dan duduk di sebelahnya. Wajah Hafiz masih menyimpan bekas kengerian yang ia alami barusan. "Mas," panggil Mayang pelan. Hafiz tak menjawab, hanya menoleh sebentar lalu berdiri menuju kamar mereka. Mayang mengikutinya pelan tanpa bicara. Begitu sampai di kamar, Hafiz duduk di atas kasur lantai berlapis sprei tipis bermotif bunga. Ia bersandar ke dinding, menarik nafas panjang. Mayang duduk di sebelahnya menunggu. "Aku lihat kepala anak kecil," ucap Hafiz akhirnya, pelan tapi tegas. Mayang langsung menutup mulutnya, istighfar berkali-kali, matanya melebar. "Mas, jangan sembarangan ngomong. Astagfirullah, mungkin Mas salah lihat." "Aku juga berharap begitu," sahut Hafiz, matanya menerawang. Mayang tampak resah. Ia mengusap lengan Hafiz perlahan. "Aku takut Mas jadi gak nyaman di sini. Aku tahu tempat ini gak seperti tempat-tempat lain. Mungkin besok pagi aja kita pulang ya." Tapi Hafiz justru menggeleng. Matanya kini menatap pada wajah istrinya. Kali ini penuh tekad. "Justru karena itu Mayang, aku harus ada tetap di sini.
Sekarang aku punya alasan kuat buat lebih lama tinggal. Aku gak cuma mau datang sebagai menantu, tapi juga sebagai orang yang membawa sesuatu. Mayang diam. Aku mau mulai dari anak-anak, mengajarkan mereka ngaji, ngajak mereka ke langgar, biar pelan-pelan cerita-cerita horor tentang langgar itu bisa hilang sendiri. Mayang masih menatapnya, bingung antara takut dan bangga. Tempat itu awalnya dibangun buat ibadah kan? Meskipun sekarang terbengkalai, walau sudah dikasih penanda aneh-aneh, niat awal tempat itu tetap suci. Itu rumah Allah, harus dihidupkan lagi. Mas yakin bisa? Tanya Mayang dengan suara nyaris berbisik. Aku gak sendirian Mayang, ada Allah dan kamu. Hafiz tersenyum. Mayang tersenyum kecil. Masih khawatir, tapi mulai bisa menerima keputusan suaminya. Dan satu lagi, tambah Hafiz. Apa? Aku juga mau menulis tentang semua ini, tentang Citralaya, tentang apa yang kutemukan dan yang kualami. Mungkin juga tentang yang akan kita bongkar bersama. Mayang mengangguk pelan. Hafiz duduk memantapkan hati bahwa jalan di depannya memang tidak akan mudah, tapi bukan berarti harus dihindari. Hanya saja Hafiz tak pernah tahu seberat apa membongkar misteri desa Citralaya yang sudah berakar kuat ajaran leluhur Bhairawa Tantra. Ajaran Bhairawa Tantra adalah bagian dari tradisi esoterik Hindu dan Buddha yang berasal dari India kuno dan dikenal karena pendekatannya yang ekstrim dalam praktik spiritual. Bhairawa adalah salah satu manifestasi menakutkan dari Dewa Siwa dalam Hinduisme. Dalam bahasa Sanskerta, Bhairawa berarti yang menakutkan atau penghancur dan ketakutan. Tantra adalah sistem ajaran spiritual dan ritual yang bertujuan untuk mencapai pembebasan atau moksa dengan cara yang tidak konvensional, seringkali melalui kekuatan energi dan unsur dualitas, baik buruk, murni najis, dan lain sebagainya. Bhairawa Tantra sangat berbeda dengan ajaran Hindu mainstream karena sifatnya yang non-konvensional atau vamacara, alias jalur kiri, jalur yang menantang norma sosial dan agama. Mereka mengeksplorasi hal-hal yang dianggap tabu, seperti darah, kematian, seksualitas, sakral atau maituna, minuman keras, daging, bahkan praktik di kuburan. Tujuannya bukan hanya pembebasan atau moksa, tapi juga menguasai kekuatan alam bawah sadar, mengalahkan rasa takut, dan mencapai kesadaran mutlak, menyatukan siwa dan syakti dalam diri. Dalam praktek Bhairawa, orang bukan hanya beribadah, tapi menghadapi sisi tergelap dari diri dan semesta. Meskipun secara resmi dianggap hilang, khususnya di Jawa, sebenarnya masih tersisa dalam bentuk-bentuk terselubung yang dilestarikan lewat tradisi lokal, ritus desa, dan kepercayaan spiritual tertentu. Candi Cetho di lereng Gunung Lawu adalah contoh nyata pengaruh Bhairawa Tantra. Relief alat kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu lingga dan yoni, digambarkan sangat eksplisit. Patung-patung dewa dengan wajah menakutkan seperti Bhairawa atau Kala Bhairawa. Tema kematian, seksualitas, kelahiran kembali, dan kesadaran energi sangat kental. Setelah Islam masuk ke Jawa, ajaran Bhairawa dianggap sesat atau menyimpang, terutama karena penggunaan unsur-unsur yang dianggap tabu, darah, seks, dan pengorbanan. Tradisi ini lalu menghilang dari permukaan, namun tidak benar-benar lenyap. Ia hanya bertransformasi atau bersembunyi dalam bentuk lokal dan masih dipraktekkan walaupun mengalami beberapa modifikasi seperti ritual malam suro. Di beberapa daerah, malam satu suro dilakukan dengan cara yang ekstrim. Meditasi di kuburan, gunung, goa, candi, lalu mandi bunga tengah malam, hingga puasa mutih berhari-hari. Praktik yang sejalan dengan jalur Bhairawa yang menantang fisik dan mental. Kemudian, ngilmu di gunung. Praktek pada ilmu tua yang menyepi di Gunung Lawu, Merapi, atau Gunung Penanggungan seringkali masih mengadopsi ajaran Bhairawa, meskipun dengan istilah yang berbeda. Mereka menyebutnya laku tirakat,
tapa berata, tapa ngerame, padahal inti praktiknya adalah penguasaan diri dan energi lewat jalur ekstrim. Ada catatan baik lisan maupun tertulis oleh peneliti seperti Profesor Sujatmoko atau Clifford Geertz bahwa ada desa-desa Jawa tertentu yang secara turun-temurun menjaga ritus spiritual pra-Islam, bahkan memiliki hari-hari keramat, jimat-jimat turunan, dan ajaran mistis dalam bahasa Jawa kuno yang tidak diajarkan keluar. Secara nama dan institusi, Bhairawa Tantra memang hilang dari kesadaran umum, tapi ruhnya masih hidup di banyak tempat, baik dalam bentuk laku batin dan ritual desa, seperti yang terjadi di desa Setralaya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini tentang sebuah desa yang masih menganut kepercayaan Bhairawa Tantra. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Apakah Hafidz mampu untuk kembali menghidupkan Islam di desa tersebut, atau malah situasi berbahaya akan mengancam dia dan juga keluarganya? Jadi jangan sampai terlewat episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih yang sudah mensupport channel ini. Dan juga jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau merinduku, aku tahu kau menangisiku, aku tahu kau tak relakanku. Aku sama namun hanya membisu. Dari atas sini ku masih bisa memandangmu, meski dengan air mata darah penuhi gaunku. Gaun putih ini perlahan memerah seiring ku tak tentu arah. Gaun putih ini perlahan lusuh seiring kau dan aku jauh. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini, pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini. Di jalan ini pula tubuhku mereba berdarah mati dan mereka lari. Di jalan ini, di antara ilalang tinggi, kau pernah membawa diri ini.